sejarawan berubah dengan Pak Putra Nababan, kami diajak serta ikut berdoa untuk Mas Pram dan Bang Dul untuk maju cagup cawagup tahun ini. Tentunya gereja sangat bersedia mendoakan setiap tahun dengan sebuah cita-cita yang sangat luhur, dan untuk kerinduan kita mendoakan Tuhan kita terbatas. Tapi khusus mendoakan cagup cawagup, kita senang sebabnya kita bertemu di sini. Kami senang ikut Zoom. Terima kasih. Bertarung saja, berjuang saja dengan rendah hati tentunya, dan dengan berserah selebihnya dia kehendak Tuhan. Programnya sangat bagus tadi yang dibawakan oleh Pak Pram, menciptakan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil, karena dia tadi bilang sangat jelas sekali perbedaan jurang antara orang kaya dan masyarakat biasa. Ini yang hendak dijembatani dengan program-program yang praktis sekali. Misalnya ada orang hajatan, di mana dia hajatan? Gak ada gedung. Sementara banyak gedung-gedung yang bisa dikelola. Itu sederhana sekali, tidak terlalu muluk-muluk, tapi sangat lembut untuk masyarakat. Terima kasih. Silakan. Jadi hari ini saya secara khusus mendapatkan undangan dan sekaligus saya berterima kasih didoakan oleh Ibu Ros dan juga seluruh para pendeta yang hadir dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Saya merasa sangat terhormat dan merasa sangat nyaman doa yang tadi disampaikan, dan juga titipan untuk bisa menjadi pemimpin yang berlaku adil bagi semuanya. Karena bagi saya pribadi urusan toleransi, urusan kesetaraan itu hal yang saya junjung tinggi dari dulu. Makanya dalam Pilgub ini sekali lagi saya ingin menegaskan saya tidak mau bermain-main politik agama. Baik, saya izin beribadah dan sebagainya. Ini kan terkadang juga menjadi ya tadi ada diskusi, tapi tentunya saya harus mempelajari karena memang ada beberapa kasus yang ada urusan IMB, sementara apakah bisa menjadi IMB yang sepenuhnya. Tentunya ini akan mempelajari, saya belum bisa jawab karena persoalannya. Mas Pram, ini elektabilitasnya naik 8%, tanggapannya gimana? Itu kan. Meskipun berada di urutan kedua, tapi selalu ada kenaikan. Ya saya secara khusus terus terang saya tidak terlalu memperhatikan itu karena saya bekerja keras. Setiap hari saya turun hampir 10-11 titik termasuk hari ini, sehingga dengan demikian mau kalau naik ya alhamdulillah, puji syukur ya. Ya. Jakarta menjadi Twin City. Jadi Jakarta ini sesuai dengan undang-undang tidak menjadi Twin City dengan IKN pertama ya, karena memang kedudukan IKN dalam undang-undang sudah jelas sekali bahwa IKN menjadi ibu kota negara, Jakarta menjadi dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Tapi memang ada transisi pemerintahan. Jadi kalau menjadi sister company ya menurut saya nggak bisa. Karena pengalaman sister company biasanya kan dengan yang di luar negeri, masa ini dengan di dalam negeri, sister city. Kalau itu terjadi ya saya nggak bisa dengan menjadi sister city. Yang paling penting sekarang ini proses transisi pemerintahannya dikerjakan, diselesaikan secara baik. Ya. Pada saat pengambilan relawan kan sempat menyinggung soal KJP ya, katanya banyak KJP yang menerima bansos atau mereka. Bukan, jadi KJP itu harus pendataannya dibuat dari sini. Kenapa hampir semuanya dipusatkan di Rawabunga? Kasihan warga yang datang dari jauh-jauh ke Rawabunga hanya dipingpong, tidak diselesaikan. Akhirnya itulah yang menjadi persoalan yang sekarang ini terjadi. Banyak yang harusnya menerima KJP tidak menerima KJP, dan itulah yang kemudian kalau saya menjadi pimpinan semuanya akan saya tarik ke kecamatan, sehingga orang tidak perlu dari misalnya dari mana aja harus ke Rawabunga. Mas Pram, nanti ada pola parkir liar di Jakarta nggak sih? Saya akan merencanakan semuanya harus terbuka, transparan, termasuk urusan parkiran. Sebagai contoh, ini contoh saja.
bagaimana kemacetan di Senopati dan Gunawarman terjadi. Karena di sana ada 2 tempat yang bisa digunakan untuk menjadi gedung balai. Yang pertama di tempat yang sekarang dimiliki oleh Jakpro, yang kedua adalah lahan yang sekarang misalnya menjadi sekolah tetapi tidak difungsikan secara baik. Sehingga dengan demikian kalau Jakarta mau menangani urusan perparkiran, dibuatlah valet parking yang dikelola secara transparan, terbuka, dan untuk siapapun kemudian tidak diperbolehkan parkir di mana saja. Parkir harus di valet parking, di gedung parkirnya. Dan kalau itu dilakukan, maka kemacetan di Senopati, Gunawarman